Kakak Vina Cirebon ungkap keluarga didatangi orang tak dikenal sebelum film dirilis. Ada ancaman. Kasus pembunuhan Vina Cirebon oleh segerombolan geng motor kembali mencuat di media sosial. Pasalnya, selama 8 tahun, 3 orang tersangka termasuk otak di balik kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut belum tertangkap. Keluarga korban meminta polisi segera menangkap 3 pelaku yang masih menikmati udara segar. Mencuatnya kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina, setelah kisahnya diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Jadi ada yang datang, saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbak katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Gitu. Datanglah ke sana tuh, bapak sama kakek. Oh, yang di rumah waktu itu bapak sama kamu kakak ya? Ibu lagi nggak di rumah ya waktu itu ya? Malaysia. Oke, terus? Datang ke rumah sakit tuh, yang datang ke rumah sakit bapak sama kakek. Kalau saya nggak ikut. Dikasih taunya kecelakaan? Kecelakaan. Datang ke rumah sakit juga di situ sudah ada pihak polisi, bilang juga kecelakaan. Oke, ngecek dong? Ngecek. Kan ada teman almarhum suruh ngambil HP di Polres Talun. Temennya almarhum ini pelaku juga? Oh bukan. Bukan ya? Temennya ya? Temen ini mah. Suruh ngambil HP di Talun. Kalau diambil HP saya tuh ambil HP. HP almarhum itu saya bawa pulang. Habis saya nanya sama polisi itu, Pak kecelakaannya di mana? Kata polisi itu di jembatan turun sedikit, situ katanya. Oke. Tadi saya kan dari kantor polisi langsung meluncur ke situ. Pas itu emang benar sih ada bekas darah tuh, tapi ditutupin pasir udah. Nah, saya kan itu kan lihat mana yang katanya nabrak trotoar tiang listrik. Trotoar masih utuh, tiang listrik masih utuh. Oh, terus? Jadi kan ini nggak mungkin nih. Jadi saya pulang lagi ke kantor polisi lagi, mau tanya mana motornya. Oke. Motornya di belakang katanya. Ngecek dong. Saya cek motornya cuma lecet. Cuma lecet aja. Spion masih utuh. Kalau lecet, masih utuh. kalau yang lecet itu mah udah dari awal, Pak. Jadi, malah lecetnya udah dari awal? Enggak, hanya lecet kayak goresan biasa aja. Goresan biasa aja itu. Oh, bukan karena kecelakaan malahan? Bukan. Justru motor tuh masih keadaan utuh, nggak remuk, nggak pecah. HP almarhum adik saya juga nggak pecah, nggak retak. Intinya kalau dibayangkan akibat dari kecelakaan tunggal nabrak trotoar terus tiang listrik, nggak mungkin motornya masih begitu kan? Iya. Terus saya aja jarak 5 meter aja hancur. Logikanya HP juga pasti kan remuk atau pecah gitu kan? Oke. Itu mah nggak ada. Terus lanjutannya? Saya pulang. Udah cuman simpen di dalam hati Iya, aja? baru kita mau nyampein cuman belum ada bukti kuat juga kan, terus takut juga waktu pas awal itu kan. Iya. Itu di 3 harinya, siang ngambil HP, malamnya temennya kemasukan tuh. Temennya itu kebetulan ada di rumah? Di rumahnya dianya. Di rumah dianya? Saya ditelepon. Ditelepon? Iya. Kalau temennya ini kemasukan? Iya. Kebetulan kan temennya itu abangnya juga temen sama saya tuh. Katanya, Nek, Mar, ini adik kamu masuk ke ponakan saya, cuman dia nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan gitu. Oh, oke. Saya kesana tuh sama bapak jam 1 malam. Kesana itu almarhum cerita yang rekaman viral itu direkamkan sama saya tuh. Rekaman itu. Oh, itu kamu rekam itu? Iya. Terus pas udah cerita, dianya mau pergi sendiri, udah lepas sendiri, maksudnya keluar dengan gampangnya gitu. Intinya yang disampaikan di rekaman itu yang aku tangkap bahwa kematiannya itu bukan karena kecelakaan kan? Iya. Tapi karena ada sesuatu ya kan? Ya, gitu. dibunuh, diperkosa gitu kan. Diperkosa. Dan keterangan yang dikasih itu sama persis apa yang keadaan adik saya, keadaan adik saya itu sama. Lihat jenazahnya? Yang lihat siapa aja? Ini remuk. Dua-dua? Iya. Kalau saya sih begitu panggil langsung ke rumah sakit. Iya. Lihat jenazah? Iya. Nah, jadi langsung kita angkat kepala. Hancur? Nggak hancur, jadi kayak gembor gitu, kayak Ibu balon. lihat juga? Enggak, Enggak itu ya, kan Ibu belum Indonesia. datang ya? Saya sendiri yang angkat.
Ini nih emboy itu. Emboy itu apa ya? Bengkak ya? Bukan apa lembek ya? Lembek itu. Kayak lembek gitu Lembek, tuh. iya, iya. Kayak balon, ada kayak balon diisi air tuh gitu. Terus ini nih remuk sama kaki remuk. Kaki remuk. Tapi bisa aja kalau kita pakai alibi kecelakaan bisa ya? Ya mungkin juga sih, tapi masa ya remuk semua gitu kan? Iya, oke. Makanya alibi itu kayak ya bisa masuk akal juga. Vina tewas dibunuh dan diperkosa oleh geng motor yang berjumlah 11 orang. Dari total 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. 8 tahun lamanya, otak di balik pembunuhan dan pemerkosaan terhadap almarhum Vina belum juga ditangkap. Pegi, Andi dan Dani yang juga tersangka, hingga kini belum tertangkap. Bahkan, keluarga Vina merasa tidak percaya akan hukum yang ada di Indonesia karena terdapat kejanggalan pada kasus Vina. Tersangka ada 11 orang, yang 3 belum tertangkap. Barangkali lewat film ini ketiga tersangka bisa tertangkap. Saya dengar sekarang Polda sudah bergerak, kata Marliana, kakak kandung Vina, Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024. Dirinya tidak menyangka bahwa kasus ini menjadi viral kembali, sehingga petugas kepolisian kembali mencari keberadaan ketiga pelaku yang masih buron. Saya sangat senang kisah Vina diangkat ke layar lebar, sehingga menjadi viral banyak dukungan dari pihak-pihak lain untuk mengusut dan mencari 3 pelaku yang masih buron, katanya. Selama proses pembuatan film Vina, ia dan keluarga lainnya kerap beberapa kali didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal. Mereka menanyakan kenapa kasus Vina dibuatkan film dan dinaikkan ke layar lebar. Dulu sebelum dibuatkan film tidak ada ancaman. Kemarin saat proses syuting ada orang datang ke rumah menanyakan soal film Vina. Saya hanya menjawab ini hak keluarga, dan akan kami terima risikonya. Karena yang keluarga inginkan, kasus Vina harus diusut tuntas, katanya. Dirinya sangat berharap kepada petugas kepolisian baik dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jabar untuk kembali mengusut dan menangkap ketiga pelaku. Pihak keluarga berharap, ketiga pelaku atas nama Pegi, Andi dan Dani yang merupakan warga desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon segera tertangkap dan diadili seberat-beratnya. Kalau dari keluarga, pengennya cepat tertangkap dan diadili seperti yang lainnya. Karena sudah menghilangkan nyawa orang, para pelaku jangan diberi kesempatan untuk berkeliaran di luar, katanya. Sejak 8 tahun silam, 7 terdakwa anggota geng motor pembunuh Vina dan Eki divonis hukuman seumur hidup pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Sumber pada tahun 2017 silam. Hingga saat ini, keluarga korban tidak menerima kabar dari kepolisian tentang ketiga pelaku tersebut.